Baiklah, ada tim hamba yang akan menentang pendapat Jerman. Mana baik, debat ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Arkan yang tanpa berlama-lama lagi saya pernyataan dulu dari. Jadi nanti sistemnya itu memberikan pernyataan ke kalian, maka ini silahkan argumen dari tim pro dulu. Nah, pro baru nanti pro ya. Baru nanti silahkan dibantah lagi. Dengerin yang jadi gimana? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua itu dimulai pada tahun 1939, di mana berakhirnya Perang Dunia I itu 1918. Menurut kalian, apakah tindakan Jerman untuk mengajak Perang Dunia II itu merupakan pilihan yang tepat? Lalu, apakah Perang Dunia II ini sebetulnya bisa dihindari atau bisa tidak terjadi? Silahkan dimulai dari tim kontra dulu. Jawab. Terima kasih kepada moderator dan Ibu Anita yang telah memberikan pernyataan kepada tim kontra. Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar dan tragedi yang ada di dunia yang tidak bisa digantikan oleh perang apapun, karena itu merupakan tragedi yang paling besar ini. Di sini kami berpendapat bahwa Perang Dunia Kedua sebenarnya bisa diatasi melalui negosiasi, bukan melakukan invasi. Dan juga harusnya Jerman itu melakukan diplomasi terlebih dahulu kepada Polandia untuk bernegosiasi kotanya ataupun negaranya. Dan Perang Dunia Kedua itu sangat melanggar hak asasi manusia karena sangat banyak banget korban dari Perang Dunia Kedua ini, lebih dari 50 juta orang. Serta bahkan ya setelah Perang Dunia berakhir pun negara tuh masih banyak banget ngerasain dampaknya, kayak harus dibangun lagi negaranya dari nol karena sumber dayanya habis, infrastrukturnya habis, perekonomiannya habis, seperti itu. Terima kasih. Saya persilakan Kipro menyampaikan pendapat. 20 detik ya, jadi kamu yang paling mana 3 menit, kamu yang mau detik. Kalau nggak bisa ngejawab berarti yang kontra menang. Ayo, menjaga ini. Ayo 10 detik lagi, masa mau langsung kalah? Iya, Akan kasih tahu kan berapa detik lagi. 10 detik deh. 5, Ini, ayo. 4. Oke, siapa Firly atau? Firly. Kami percaya bahwa tindakan Jerman memiliki dasar yang kuat dan tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang tim kontra. Dalam debat ini, kami akan menunjukkan bahwa Jerman bertindak bukan semata-mata sebagai agresor, tetapi karena kondisi yang memaksa mereka untuk bertahan dan membangun kembali kejayaan negaranya. Seperti itu. Saya akan memberikan tambahan. Tetapi yang Jerman lakukan itu kan untuk kemajuan negaranya. Ketika melihat kemajuan negara harus didapatkan karena kita harus mengorbankan banyak nyawa dan menghadapi kehancuran global. Apakah itu sebuah dampak positif?
kalau Jerman salah. 15. Nih. Iya, ini. Ya iya, cuma sama itu mau di sini Sok, sok. nanya Ayo yang ini. Yang ini bilang. 4, 3, Sok ini. Jawab. Iya, sok enggak. Saya akan menyanggah pertanyaan sanggahan dari Hauna. Tapi dalam sejarah, perang bukan hanya soal salah atau benar, tapi juga soal kepentingan politik dan strategi. Dengan kata lain, kalau Jerman salah karena perang, negara lain juga harus diadili dengan standar yang sama. Jadi seperti itu. dimulai dari sekarang. Boleh Sakauna, nanti yang kedua kamu gak boleh ngomong. Saya akan menjawab dari dia. Kalau semua negara salah dan tadi ada berhubungan dengan politik, apa politik itu merupakan syarat yang sah untuk kita bisa melakukan perang dunia kedua? Kan bukan. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Politik itu bukan syarat yang sah untuk kita bisa melakukan perang. Dan juga kalau ingin negara kita maju atau kita mendapatkan keadilan, masih banyak cara yang lain bisa digunakan tanpa melakukan kekerasan senjata. Ya, Una nilainya sudah gede nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oke, kita ke pernyataan yang kedua. Tapi kalau di pernyataan kedua aku pilih sama Hauna diam. Siap ya, pernyataan kedua. Dari beberapa hal yang telah kalian sampaikan dari pro dan kontra, berarti dapat ditarik kesimpulan penyebab dari perang dunia II itu adalah Jerman. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan dari grup pro atau kontra. Tidak ada jawab, itu kan? Iya. Waktu dimulai dari sekarang. 3. Berarti kalau yang pro menyanggah aku kan Bu. Ini bukan salahnya Jerman. Ibu ini mau nyamain apa? Mulai dari bawah. Oh, izin memaparkan izin memaparkan pendapat. Jadi Jerman itu tidak salah karena Jerman hanya melawan perjanjian Versailles karena perjanjian itu sendiri sangat tidak adil dan memberatkan mereka. Setelah Perang Dunia I, Jerman dipaksa untuk menerima semua kesalahan perang, membayar ganti rugi yang sangat besar, serta kehilangan banyak wilayah dan kekuatan militernya. Ini membuat ekonomi Jerman hancur, rakyat menderita, dan negara kehilangan kedaulatan atas pertahanan sendiri. Dalam situasi seperti itu, Jerman merasa perlu untuk membangun kembali kekuatannya demi melindungi rakyat dan mengembalikan kehormatan bangsa. Jadi, melanggar perjanjian ini bukan hanya soal ambisi, tapi juga soal bertahan dan memperbaiki keadaan negara.
membebaskan negara-negara yang tertindas dan tidak diberikan keadilan. Justru perang itu bukan merupakan salah satu-satunya jalan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tetapi ketika melihat kemajuan itu bisa datang ketika menghabiskan banyak nyawa dan kehancuran global. Apakah hal tersebut harus dilakukan? Terus seorang tidak menyadari bahwa keadilan tidak selalu bisa dicapai dengan kekuatan senjata. Katanya gampang, Bre. Kata-kata dari Ryan. Ayo cepat. Tapi kan waktu Perang Dunia ke-1 teh si blok sekutu kan gak mau berdamai. Jadi si Jerman itu dipaksa untuk menyetujui perjanjian Versailles itu. Oke, sudah. Aku detik. Yang satu. Ya bagus tuh. Kalau debat pendapatnya kayak dia sauna kayak gitu, jadi gak usah baca. Aku kamu apa lah? Faktanya, Jerman secara terang-terangan melanggar perjanjian Versailles dengan demilitarisasi Rhineland pada 1956. Perluasan angkatan bersenjata dan pengembangan teknologi militer. Dampaknya pelanggaran ini menunjukkan ketidakpedulian Jerman terhadap hukum internasional yang menciptakan ketegangan besar di Eropa. Ibu aku gak boleh. Nanti abis ini kamu. 5. Terus kenapa Parlimen Inggris tidak bertindak saat Jerman melanggar perjanjian Versailles? Detik dari sekarang. Perjanjian tersebut perjanjian. Menjawab pertanyaan itu. Pada faktanya Jerman dan pada faktanya Inggris dan Prancis saat itu ekonominya sedang menurun. Sedangkan Jerman sedang menginvasi Polandia dan Ukraina ini. Jadi jika Lagi. Ulangi. Kata seorang. Jadi faktanya Prancis dan Inggris saat itu sedang menurun ekonominya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Jerman menginvasi Polandia dan membuat Prancis dan Inggris tidak bisa berbuat lebih. Ya, halo. Jadi menjawab pertanyaan dari Raka. Kenapa tidak memberitahu terus kenapa tidak memberitahu negara sekutu yang lainnya? Bukankah tindakan itu sama saja dengan mendukung Jerman? Belum 9.
ketahui pada saat berakhirnya Perang Dunia I tidak ada pembagian blok. Jadi Oh. ya, Jadi pas Perang Dunia I tadi itu tidak ada kayak pembagian blok atau sekutu. Nah, jadi semuanya netral. Jadi kayak gitu. Nggak ngerti. Ada yang bisa membantu dari Jerman untuk menginvasi Belanda. Bisa ulang bisa ulang tak? Kan dia mention katanya kenapa kamu bawa-bawa negara netral kan? Kayak contoh Belgia, Denmark dan lain-lain. Jadi tidak ada per negara yang terikat dari masing-masing. Jadi sama-sama netral semuanya. penting dari sekarang. Kenapa menjawab jadi kenapa Jerman menyerang negara netral karena sebetulnya bukan target negara-negara tersebut bukan target utama Jerman, tetapi mereka dikuasai untuk kepentingan strategis seperti melindungi jalur suplai dan mencegah sekutu untuk menggunakan wilayah tersebut untuk menyerang Jerman. Ini langkah militer logis, bukan tindakan agresif yang tidak beralasan. Tapi kan tadi pertanyaannya bukan seperti itu. Oke, boleh tolong diulang ulang. Udah tadi matang adanya. Oh, yang ini. Gak boleh. Gimana? Oh, yang ini. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima. Kan tadi apa sih pertanyaannya tuh kenapa negara lain tuh kayak membantu padahal negara apa sih judulnya teh netral tuh? Oh, tadinya netral. Iya. Nah, seperti yang sudah setia. Boleh? Nggak boleh ya? Gak boleh. Karena seperti yang disebutkan tadi negara-negara netral seperti Belgia dan oh, kayak ini guys. Oh. 10, 9, 8, Ayo, tujuh. Jan menjawab. Jerman dan Jerman, Jepang dan Italia bersekutu karena kesamaan ideologi dan kepentingan militer dalam melawan negara-negara Barat. Ini bukan tentang perjanjian Versailles saja, melainkan strategi untuk menghadapi kekuatan global yang lebih besar. Dah. Coba bikin dulu catatan. Biar aku nyatet. tindakan agresif negara mereka dalam invasi ke Polandia dan negara-negara lainnya tidak dapat dibenarkan meskipun terkait dengan ekspansialisme. Invasi ini melanggar hukum internasional berdasarkan pada ideologi
Karena dari tadi tim kontra seperti menganggap bahwasanya Jerman yang paling salah di Perang Dunia II kali ini. Tetapi apakah sebuah perang selalu bisa dikategorikan atau selalu bisa dianggap benar atau salah secara mutlak? Untuk tim kontra, silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi jawab. Perang tidak bisa dinyatakan mutlak. Tetapi seperti yang saya sudah tadi sampaikan ya teman-teman saya bahwa saya lebih memojokkan kepada Jerman. Karena pada perang ini Jerman itu yang paling banyak terlibat dan paling banyak menyebabkan kesalahan. Seperti melakukan segala tindakan yang merenggut nyawa orang lain seperti terhadap lokal. Saya mohon kerjasamanya ya. Seperti kejadian Holocaust yang sangat merugikan manusia ya. Kematiannya sekitar 6 juta orang Yahudi itu diakibatkan karena Jerman cuma tidak suka sama orang Yahudi. Apakah hal itu bisa dilakukan? Apakah hal tersebut harus dilakukan? Itu namanya menciptakan diskriminasi yang sistematis. Oke, Dewan Juri yang terhormat, tadi tim kontra menjawab bahwasanya mereka menjawab tidak, itu berarti mereka setuju bahwasanya perang yang dilakukan Jerman itu tidak mutlak salah seperti itu. Dan selain itu Holocaust juga memang sebuah tragedi besar, tetapi sebelum perang banyak negara juga yang menolak kaum Yahudi untuk masuk ke negaranya sendiri. Apakah itu bukan sebuah diskriminatif? Memang di perang dunia kedua ini, kenapa tadi saya tidak menjawabkan tidak mutlak? Karena kan masih banyak negara-negara yang terlibat. Seperti Jepang itu kan menyerang Amerika, terus tiba-tiba Jepang dia ikut perang dunia kedua. Berarti kan itu juga salah satu pendorongnya terjadinya perang dunia kedua ini, ya kan? Italia juga hal yang sama, Italia, Jepang, dan Jerman itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyebarluaskan negara-negaranya, tetapi mereka itu selalu gagal pada saat ingin menyebarkan wilayah-wilayahnya karena blok poros itu sangat kuat dari militernya. Jadi saya bukan mendukung Jerman. Tapi negara yang terlibat itu kan tiga, jadi nggak Jerman aja, masih banyak negara Jepang dan Italia yang memiliki tujuan yang sama. Ikutan dulu. Jangan lupa bagi-bagi buat ngomongnya ya. Tiga, dua, Nih ya, kan tadi kata Hauna si Jepang tuh tiba-tiba menyerang ke Amerika kayak gitu. Nah, jika Jerman dianggap jahat karena menyerang negara lain, apakah itu berarti Inggris, Prancis, dan Uni Soviet juga dianggap jahat karena melakukan hal yang sama? Izin menjawab ya, Dias. Ya. Sebenarnya itu tadi saya masih nahan ya pertanyaan jawabannya gitu. Masih banyak jawaban yang lain. Alright. Uni Soviet dan negara-negara pendukung blok poros, kenapa mereka menjadi satu ikatan yang berpadu? Itu karena mereka juga sama-sama terkena pengkhianatan oleh Jerman. Contohnya Uni Soviet, mereka membantu Polandia, tapi malah Jerman itu mengkhianati
Ribbentrop. Nah, perjanjian itu berisikan bahwa Jerman akan selalu mendukung Uni Soviet, begitu pun sebaliknya. Tetapi ketika Jerman juga sudah bahwa merasa dirinya benar dan kekuatan militernya itu hebat, dia jadi ingin menyerang Uni Soviet. Tetapi gagal ketika ingin menyerang Uni Soviet. Maka dari itu, semua kekuatan yang telah dihianati oleh blok sekutu bergabung menjadi blok poros untuk mengalahkan blok-blok sekutu. Terima kasih. Jika Jerman dianggap salah karena melanggar perjanjian, bagaimana dengan Uni Soviet yang melanggar fakta non-agresi Soviet Jepang pada 1945? Apakah mereka juga harus disalahkan dengan cara yang sama? Yang awal melanggar perjanjian Molotov-Ribbentrop atau non-agresi yaitu Jerman. Kan tadi saya sudah katakan, ya kan? Tadi Jerman itu merasakan dirinya sudah hebat karena memiliki anggota militer yang banyak, lebih dari 100.000 orang menjadi berpuluh juta orang. Nah, ketika Jerman melawan Uni Soviet itu tidak ada yang memberitahukan Uni Soviet itu bahwa, hei Jerman mau nyerang Uni Soviet nih, kan nggak ada. Semuanya juga bersikap sama netral. Jadi ketika Jerman melakukan perang terhadap Uni Soviet itu, gak ada yang tahu, semuanya itu bersikap netral dan benar-benar tidak ada yang tahu. Jadi yang melanggar perjanjian Molotov-Ribbentrop yang pertama itu adalah Jerman. Mendukung tim pro terlalu mengintimidasi kita, lalu mengganggu jalannya negara. Yuk moderator. Etika dalam debat, peserta tidak boleh menyerang pribadi lawan debat dalam bahasa yang sopan dan akademis dan tidak berkenan berbicara di luar waktu yang telah diberikan. Jadi Kalau semua hal ini terjadi lagi, berarti ini yang kontra. Nih kan waktu dulu teh pas Perang Dunia II yang Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sesudah itu teh si Uni Soviet sudah merencanakan untuk mengebom wilayah yang bernama Manchuria pada tahun 1000 bukan salah. Jadi kan itu sama aja kalau Uni Soviet teh melanggar perjanjian fakta non agresi. Soal kaum lain ya. Boleh diulang pertanyaannya? Dulu waktu Amerika Serikat mengebom wilayah Jepang yang Hiroshima Nagasaki itu, terus Uni Soviet kan udah merencanakan untuk mengebom wilayah Jepang yang bernama Manchuria. Kan itu sama aja si Uni Soviet melanggar perjanjian fakta non agresi sama Uni Soviet dan Jepang. Aturan kalungku oke biasa wae. 9, 8, 7, 6, 5. Tetapi Uni Soviet tidak melakukan perjanjian bersama Jepang.
artinya perjanjian itu deh tidak ada antara Jepang dan Amerika gitu. Baru nama. Masuk. Perjanjian itu tidak berisi tentang perjanjian antara Jerman dan Jepang dan Amerika Serikat. Mereka itu hanya berperang setelah Perang Dunia II. Gimana Mas? Jadi mereka itu berperang setelah urusan Jepang selesai. Oke, selesai. Jadi poinnya sama. Karena terlalu banyak mikir, jadi harus nyaman kalau misalnya ini. Jadi di sini kelompok ini terkesannya yang mengakunya itu hanya satu orang, sementara yang lainnya itu hanya sebagai pendukungnya aja. Jadi harusnya semua berperan gitu ya. So, silakan kontra ngasih pernyataan ke pro. Mengapa Anda mendukung tindakan negara seperti Jerman Nazi yang memiliki ideologi yang begitu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Sementara proses perang itu sebagai hal yang terjadi. Dari tim pendukung boleh ada yang membantu. Mengapa Anda mendukung tindakan negara seperti Jerman Nazi yang memiliki ideologi yang begitu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Sementara menyebut perang itu sebagai harus terjadi. Sebagai hal yang silakan untuk tindakan. Ini kan pertanyaan kenapa negara Jerman mendukung Nazi? Bukan Haji. Di Jerman Nazi? Sama deh. Yang pertanyaan orang nih kalau Mengapa ada yang mendukung tindakan negara seperti Jerman Nazi yang memiliki ideologi yang begitu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sementara mendukung perang itu sebagai harus terjadi? Jerman ngaji, Len. Kita. Kenapa bukan? Hah? Kenapa kan kita Jerman? Nazi itu partai yang didirikan oleh Jerman, ya kan? Nah, kita itu nanya, maka Anda mendukung Jerman yang memiliki ideologi seperti Nazi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Banyak negara pada waktu itu memiliki kebijakan diskriminatif, termasuk AS dengan segregasi rasial dan Uni Soviet dengan bulan. Menjadikan ini alasan untuk menyalahkan seluruh tindakan Jerman dalam perang adalah pengalihan isu. Perang dan Holocaust adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang lainnya nambahin, ya. Takutnya tak ngerti ya masalahnya. Dari belakang juga boleh nambahin. Ingin menambahkan, jadi di sini itu Jerman juga membutuhkan sebuah keadilan. Jadi mau bagaimanapun juga Uni Soviet pernah melakukan genosida di Katyn, Holodomor di Ukraina dan pemerkosaan massal terhadap perempuan Jerman setelah perang. Jadi jika membahas tentang kejahatan bukan hanya Jerman yang jahat, tapi semua juga sama.
Tetapi ketika melihat kemajuan itu disanakan yang menghabiskan banyak nyawa dan kehancuran global, apakah hal tersebut harus dilakukan? Kalau begitu berarti kita tidak menormalisasikan dan menghargai nilai kehidupan seorang. Oke. Bentar. Bentar ibu. Oh, tetapi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya yang melakukan hal-hal seperti itu bukan hanya Jerman, akan tetapi sebelum Perang Dunia II terjadi pun sudah terjadi sebuah diskriminatif terhadap orang Yahudi. Jadi kenapa harus memperdebatkan hal seperti itu? Karena kami di sini membahas mengenai Perang Dunia Kedua, dan Holocaust dan Perang Dunia Kedua adalah suatu hal yang berbeda. Jadi menurut kami terjadi cacat logika terhadap tim kontra karena membahas Holocaust mendalam seperti itu. Kenapa di sini tim kontra membahas Holocaust lebih dalam? Karena yang menyebabkan Holocaust pertama kali itu adalah Jerman, yaitu Adolf Hitler. Dia itu yang mengadakan kayak suatu kegiatan Holocaust itu kan pembantaian pada orang-orang Yahudi kan. Nah, kenapa kita ngebahas lebih dalam pada Holocaust seperti itu? Karena terjadinya atau penyebab Perang Dunia Kedua juga ada pada tindakan Holocaust seperti itu. Holocaust juga menjadi salah satu pemicu Perang Dunia Kedua semakin menyebar dan terus menyebar, dan semakin banyak permasalahan yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Oke, jika tim kontra menganggap bahwa perang ini adalah pertarungan antara yang baik dan yang jahat, mengapa terus-menerus menyudutkan Jerman? Padahal Uni Soviet juga melakukan banyak pelanggaran HAM. Apakah hal itu dapat kalian setujui seperti itu? Dari tadi tim kontra menyudutkan Jerman. Jadi saya ingin bertanya bahwa apakah pertarungan Perang Dunia Kedua ini hanya sebatas pertarungan antara yang baik dan yang jahat, sementara Uni Soviet juga melakukan banyak pelanggaran HAM? Di perang ini tidak menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kenapa kita lebih menunjukkan Jerman itu? Kan tadi sudah dikatakan ya, Jerman itu melakukan tindakan agresif yang lebih banyak dibandingkan sama negara-negara lainnya yang melakukan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Sementara Jepang dan Amerika ketika berperang itu yang membom Hiroshima dan Nagasaki itu setelah Adolf Hitler itu bunuh diri di bunker pelindungannya lah gitu. Jadi Jerman itu kan menyerang masyarakat tuh dari situ. Barulah dari situ Amerika itu menyerang negara Jepang. Jadi ketika ditanya Uni Soviet juga kan melanggar banyak sekali hak asasi manusia kan. Nah, Uni Soviet ketika melanggar sekali banyak melanggar hak asasi manusia itu ketika dia membantu blok sekutunya untuk melawan negara-negara seperti Italia, Jepang, dan Jerman. Karena pada saat itu juga Italia itu sempat menyerang Mesir, dan dari situ Mesir itu dibantu oleh Uni Soviet karena Uni Soviet juga merasa dia itu kesal ya gitu karena sudah dikhianati oleh Jerman atau oleh blok.
tidak ada justifikasi moral, etis, atau rasional untuk mengorbankan lebih dari 60 juta jiwa demi kepentingan politik atau ideologi. Kehidupan manusia adalah nilai tertinggi yang tidak boleh dikorbankan demi ambisi kekuasaan. Sejarah membuktikan bahwa ideologi yang mengabaikan kemanusiaan hanya membawa penderitaan dan kehancuran bagi masyarakat maupun nilai dasar kehidupan. Politik seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Tapi kalau nggak ngomong berarti kalah. Kalau gitu. Oke. Tetapi terdapat faktor yang membuat Jerman ingin memulai Perang Dunia Kedua, karena sebelumnya di Perang Dunia ke-1 terdapat perjanjian Versailles yang di dalamnya itu terdapat sebuah ketidakadilan. Di dalam prinsip internasional yang namanya Pacta Sunt Servanda, di situ mengatakan bahwasanya perjanjian harus dilaksanakan. Akan tetapi ketika di dalamnya terdapat sebuah ketidakadilan atau memberatkan satu pihak, maka menurut kami Jerman berhak untuk menentang perjanjian tersebut seperti itu. Karena ini Madrid baru dapat batas prinsipnya, jadi akhirnya skornya adalah 3-sama. What the? Urusan ya debatnya, jadi ternyata nilainya konflik dengan konflik sama-sama kuat. Jadi terus sampai pernyataan kesabaran bahwa ya pasti bakalan sendiri. Yeay. Jadi tidak ada yang nanti habis ini salam-salaman ya, jadi ini adalah simulasi, takutnya kalian nanti ada yang jadi anggota DPR MPR. Waduh. Harus tahu tata cara berdebat itu seperti apa. Gitu. Kalau misalkan di kelas C3 yang menang itu tim kontra, karena tim pro-nya kurang. Tapi di sini mah sama-sama kuat gitu, jadi kayaknya sama udah. Abis ini silakan salaman dulu untuk yang depan. Apa bergulungan sama Rey? Jadi di kelas ini teh memiliki yang tahu tangannya di para kayak gitu. Tolong pendukungnya tadi salaman ya. Gak mau. Pinita itu Bu yang ngomong gak mau. Jadi nanti kita ketemu lagi setelah lebaran ini. Ya.